Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hida, NPM 2106020140. Saya dari mahasiswa Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin, kelas A, reguler pagi, Banjarmasin. Dosen pembimbing saya Bapak Ade Surya, STMT, NEDN 1126058002. Kali ini saya akan membawakan materi pendidikan Pancasila tentang sejarah Pancasila. Sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Pidato Soekarno berjudul Pancasila pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. BPUPKI dibentuk 1 Maret 1945. Masa akhir tugas 7 Agustus 1945. Ketua DI Raziman Widyudiningrat. Jumlah anggota 1 ketua, 2 wakil ketua, 60 anggota dan 6 anggota tambahan. BPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Masa akhir tugas 29 Agustus 1945. Jumlah anggota 21 anggota dan 6 anggota tambahan. Berikut peristiwa yang terjadi hingga ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara dan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Masa persidangan BPUPKI 28 Mei 1945. Upacara peresmian Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) di Gedung Cihu Sengin, Jalan Pejambun 6, Jakarta (kini Gedung Pancasila). Sidang pertama BPUPKI diselenggarakan untuk membahas Undang-Undang Dasar (OUD) dan persoalan mendasar tentang negara Indonesia merdeka. Ketua BPUPKI DI Raziman Widyudiningrat dalam pidatonya meminta perdagangan para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Terdapat 3 anggota yang menjawab pertanyaan dasar negara Indonesia, yakni Mohyamin, Prof. Dr. M.Ir. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Mohyamin yang pertama menyampaikan usulan tentang dasar negara, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. M.Ir. Supomo mengajukan dasar-dasar negara untuk Indonesia merdeka, yaitu 1. Kekeluargaan, 2. Keseimbangan lahir dan batin, 3. Musyawarah, 4. Keadilan rakyat. 1. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang berisi rumusan 5 prinsip dasar negara Indonesia merdeka, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internal nasionalisme Indonesia atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Masa reses pada tanggal 22 Juni 1945 pukul 10 WIB, Panitia 8 mengadakan rapat di gedung kantor besar Jawa Hokokai, lapangan Undang-Undang Dasar (OUD), mengelompokkan usulan anggota dan menyepakati pembukaan Panitia 9 untuk penyusunan rumusan dasar negara. Pada pukul 20 WIB, Panitia 9 mengadakan pertemuan di rumah Insinyur Soekarno. Pertemuan tersebut menghasilkan Undang-Undang Dasar yang dikenal dengan Piagam Jakarta, yang di dalamnya termuat rumusan kolektif dasar negara Indonesia merdeka, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalani syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 7 Agustus 1945 pada pukul 10 WIB upacara proklamasi kemerdekaan RI sore hari Dr. Andos Muhammad Hatta mengetahui adanya keberatan pemeluk agama lain di wilayah Indonesia Timur terhadap sila pertama dasar negara yang termuat dalam rencana pembukaan Undang-Undang Dasar. Masa sidang BPUPKI Agustus 1945, sidang pertama BPKI di bekas gedung Volkswagen Pejabun Jakarta Pusat pada pukul 11.30 WIB. Sidang BPKI dibuka dengan dihadiri 27 anggota. Sidang ini menetapkan Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya termuat Pancasila sebagai dasar negara dengan rumusan yang disepakati. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulannya, sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara, kedudukan pokok Pancasila bagi negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebagai dasar negara. Daftar Pustaka. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.